Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya kembali akan menceritakan kisah Dhammapada Atthakatha atau cerita-cerita inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha, Dhammapada Sair 19 dan 20. Dan sair ini masih bab 1 Yamakawaga sair berpasangan. Di dalam sair 19 dan 20 ini itu menceritakan tentang kisah dua orang sahabat yang ahli di dalam Dhamma, yang ahli di dalam mengajarkan Dhamma, dan mereka ingin melakukan debat dengan seseorang yang tidak ahli dalam Dhamma, tapi mereka praktek, tekun, latihan, dan orang tersebut atau sahabatnya yang dianggap tidak ahli dalam Dhamma ini duluan mencapai tingkat kesucian arahat. Karena kasih sayang dari Buddha, di mana sahabatnya yang ahli di dalam Dhamma ini ingin bertanya kepada sahabatnya yang tidak ahli dalam Dhamma ini, Buddha melihat kalau orang ini melakukan atau mengajukan pertanyaan, itu hanya akan merugikan orang yang ahli di dalam Dhamma tersebut. Maka Buddha dengan penuh kasih sayang menemui orang yang ahli dalam Dhamma ini agar tidak membuat ia terlahir di alam sengsara. Baiklah para sahabat Dhamma, untuk itu simak dan dengarkanlah kisah atau cerita Dhamma inspiratif ini dan tonton videonya sampai selesai. Sehingga nanti Anda akan menemukan poin penting apa, nilai moral apa yang bisa dipraktekkan, yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari kisah cerita Dhammapada Atthakatha ini. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan langsung ke ceritanya. Suatu ketika terdapat dua orang sahabat yang berasal dari keluarga terpelajar, dua biku dari Sawati. Salah satu dari mereka mempelajari Dhamma yang pernah dikhotbahkan oleh Sang Buddha dan sangat ahli atau pandai dalam menguraikan dan mengkhotbahkan Dhamma tersebut. Dia mengajar 500 biku dan menjadi pembimbing bagi 18 grup daripada biku tersebut. Biku lainnya berusaha keras tekun dan sangat rajin di dalam bermeditasi, sehingga ia mencapai tingkat kesucian arahat dengan pandangan terang analitis. Pada satu kesempatan, ketika biku kedua datang untuk memberikan hormat kepada Sang Buddha di Wihara Jetavana, kedua biku tersebut bertemu. Biku ahli Dhamma ini tidak mengetahui bahwa biku sahabatnya telah menjadi seorang arahat. Dia memandang rendah biku kedua ini. Ia memandang rendah sahabat bikunya ini yang tidak ahli di dalam Dhamma tersebut. Dia berpikir bahwa biku tua ini hanya mengetahui sedikit Dhamma. Biku terpelajar ini memandang rendah biku yang tidak ahli di dalam Dhamma ini, bahwa dia berpikir bahwa biku tua sahabatnya ini hanya mengetahui sedikit Dhamma. Maka dia akan berpikir untuk mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya ini yang tidak ahli di dalam Dhamma tersebut. Bahkan ia juga berpikir untuk membuat malu sahabatnya ini.
dengan pertanyaan yang akan diajukan kepada sahabatnya tersebut. Sang Buddha mengetahui tentang maksud tidak baik dari biku yang ahli di dalam dhamma tersebut. Karena Sang Buddha juga mengetahui bahwa hasilnya hanya akan membuat kesulitan bagi pengikut luhur seperti biku terpelajar tersebut. Dia hanya akan terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah jika hal ini dilakukan oleh biku terpelajar tersebut kepada sahabatnya yang tidak ahli di dalam dhamma tetapi sudah mencapai tingkat kesucian arhat. Maka dengan didasari kasih sayang, Sang Buddha pergi menemui atau mengunjungi kedua biku tersebut untuk mencegah biku terpelajar bertanya kepada biku sahabatnya. Sang Buddha sendiri bertanya perihal perenungan kesadaran atau jhana dan jalan kesucian atau maga kepada guru dhamma atau kepada biku yang terpelajar ini, tetapi ia tidak dapat menjawab karena dia tidak mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Ia hanya mengajar tetapi tidak mempraktekannya. Sedangkan biku sahabatnya ini yang tidak ahli di dalam dhamma ini tetapi mempraktekkan dhamma dan telah mencapai tingkat kesucian arahat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Sang Buddha. Sang Buddha memuji biku yang telah mempraktekkan dhamma atau vipassaka, tetapi tidak satu kata pujian pun yang diucapkan beliau untuk orang yang terpelajar atau gantika. Ia tidak memberikan satu pujian pun terhadap biku yang terpelajar ini. Nah, murid-murid yang berada di tempat itu yang mengerti, yang memahami, yang ada di sekitaran Sang Buddha tersebut ketika memberikan pujian kepada biku yang tidak terpelajar tadi dan tidak memuji biku yang terpelajar di dalam dhamma tersebut, mereka pun timbul pertanyaan, mengapa Sang Bhagawa memuji biku tua dan tidak memuji kepada guru yang telah mengajari mereka? Para murid-murid ini mengapa kok muji biku tua tersebut, malah tidak memuji guru yang mengajari mereka dhamma? Karena itu Sang Buddha menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Pelajar yang banyak belajar tetapi tidak mempraktekannya sesuai dhamma adalah seperti pengembala sapi yang menjaga sapi-sapi untuk memperoleh upah. Sedangkan seseorang yang mempraktekkan sesuai dhamma adalah seperti pemilik yang menikmati 5 manfaat dari hasil pemeliharaan sapi-sapi tersebut. Jadi orang terpelajar hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, bukan manfaat dari jhana dan hasil dari kesucian maga dan pala. Biku lainnya berpikir, dia mengetahui sedikit dan hanya bisa sedikit di dalam menguraikan dhamma, telah memahaminya dengan jelas inti dari dhamma, dan telah mempraktekannya dengan tekun dan penuh semangat. Adalah seseorang yang berkelakuan sesuai dhamma atau anu dhammacari yang telah bebas dari kekotoran batin dan dari semua ikatan terhadap dunia ini maupun pada yang selanjutnya. Ia benar-benar memperoleh manfaat dari jhana dan hasil kesucian
maga dan pala. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 19 dan 20 seperti berikut ini. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indera, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar dan batin yang terbebas dari nafsu, serta tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Jadi para sahabat Dhamma, poin penting apa atau nilai moral apa atau nilai positif apa yang bisa kita ambil dari kisah cerita Dhamma pada ada kata ini? Bahwasannya mengajarkan kepada kita, walaupun kita sedikit memahami Dhamma, tetapi kalau dipraktekkan Dhamma tersebut dengan baik, dilaksanakan Dhamma tersebut dengan tekun, dengan penuh semangat, akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Tetapi sekalipun kita banyak menghafal Dhamma, sekalipun kita banyak belajar Dhamma dan memahami Dhamma tersebut dengan baik dan luar biasa, namun tetapi kita tidak mempraktekkan apa yang kita ajarkan tersebut, maka tidak akan bisa memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi para sahabat Dhamma, ya, jangan pernah merasa putus asa. Walaupun kita tidak tahu Dhamma sama sekali, walaupun hanya sedikit Dhamma yang kita pahami, tetapi kalau ibu bapak mempraktekkan Dhamma tersebut dengan sungguh-sungguh, kalau para sahabat Dhamma mempraktekkan Dhamma tersebut dengan tekun, rajin meditasi, praktek moralitas, maka Anda akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Untuk itulah, praktekkanlah Dhamma dengan penuh semangat, praktekkanlah Dhamma dengan penuh keyakinan, praktekkanlah Dhamma dengan penuh sungguh-sungguh, sehingga Anda akan memperoleh manfaat di dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah inspiratif ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan semoga semua makhluk senantiasa selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.